Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Haja Heni Nuraini SHMH beserta dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Arindayani SHMA mengenai bab 6 yaitu kealpaan atau culpa. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan, atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Dan yang ketiga, bewusste skuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, onbeusste skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu yang pertama ada sistem deskriptif, yang kedua ada sistem normatif atau menilai, yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan antara sistem deskriptif dan sistem normatif. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga ini, yaitu sistem deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya, jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Keadaan mabuk di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja, supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan, merupakan termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya tersebut. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, atau apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.